Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ada 5 jenis bos atau manajer. Yang pertama adalah namanya perfeksionis ya. Nah, ini ada kaitannya dengan sejarah masa lalu. Jadi perfeksionis itu waktu kecil selalu berhasil, nggak pernah gagal. Waktu kecil dia nggak pernah salah. Waktu kecil dia sekolah selalu pinter, selalu ranking, selalu juara. Ngaji khatam semua, pinter dan juara. Sama orang tua dia baik, tidak tercela. Sama teman dia juga baik. Artinya perfeksionis ini tidak pernah mengalami kegagalan, dan dia belum pernah melihat kegagalan seperti apa, apalagi merasakan. Dia belum pernah melihat kekurang sempurnaan, ya, belum pernah lihat. Jadi kalau dia jadi bos, jangan kita buru-buru menyalahkan si perfeksionis ini, karena dia memang nggak pernah lihat yang tercela. Jadi kalau Anda bikin suatu laporan dan banyak salahnya oleh dia, Anda jangan sakit hati. Anda pahami aja, karena si perfeksionis ini belum pernah melihat ketercelaan. Jadi satu-satunya cara untuk menghadapi perfeksionis ini adalah Anda harus sabar dan sabar. Perbaiki aja, nurut aja apa katanya. Sepanjang Anda bisa memenuhi standarnya, insya Allah Anda akan aman bekerja dengan orang seperti ini. Jadi toh kita mengikuti dia, ikuti aja. Walaupun 5 kali koreksi, 5 kali revisi, ikuti aja. Karena kita tidak bisa merubah dia menjadi nggak perfeksionis. Kedua, manajer atau bos namanya bom waktu. Ciri-cirinya apa? Orang ini itu dia baik, Pak. Bahkan mungkin ekstrim baik. Baik apa? Baik kepada kinerja, baik kepada personal. Baik secara kepada pekerjaan dan baik kepada perseorangan. Tapi dia kadang condong lebih baik secara pribadi. Jadi di kantor dia baik, ke bawahannya dia tahu kondisi bawahannya, suasana rumah tangganya dia tahu, dan dia membantu Anda. Bahkan kalau Anda butuh uang, dia akan bantu, kasarnya begitu. Kalau Anda butuh konsultasi, dia akan mengkonsultasi Anda, ya. Ini adalah manajer bom waktu. Tapi sekali, jadi ada istilah panas setahun akan hapus dengan hujan sehari. Jadi manajer atau bos bom waktu ini, setitik aja Anda berbuat kesalahan, ya, di 2 tempat ya ini ya, di area pribadi atau di area pekerjaan, itu akan hapus semua panas yang setahun dengan hujan yang sehari. Jadi ini orang seperti ini hati-hati aja. Jadi Anda tetap sambut baik, maksud baiknya, tapi profesional aja. Kalau dia mulai masuk ke arena pribadi, kamu butuh apa di rumah? Rumahmu kayaknya bocor ya. Itu stop di situ. Anda bendung, dan ini murni profesional aja. Karena itu nanti dia jadi bom waktu.
10 tahun Anda baik sama dia, 15 tahun Anda baik sama dia, seketika Anda berbuat sesuatu yang salah, itu yang 15 tahun akan hilang begitu aja. Ini yang bom waktu. Yang ketiga adalah bos tukang kayu, carpenter. Bos tukang kayu ini dia akan datang ke kantor nomor 1 sebelum yang lain, dan dia akan pulang itu terakhir setelah yang lain. Ini manajer tukang kayu. Dia mengagumi hasil kerja. Ketika kayak tukang kayu kan, dia mengerjakan lemari udah cantik gitu, dia akan pandang-pandangi terus. Dia itu memuja pekerjaannya. Dia begitu terkesima dengan hasil pekerjaannya bersama timnya. Nah, si tukang kayu ini itu biasanya adalah mentor yang baik, Pak. Mentor yang baik. Dia karena dia perhatian kepada bawahan itu hampir sempurna. Jadi dia kalau ada bawahan yang salah, dia akan rangkul dia akan tunjukkan kesalahannya di mana, dia akan beri masukan yang baik, atau akan dia sekaligus dia perbaiki sendiri, Pak. Dan si karyawan itu suruh melihat yang baik itu seperti apa. Dia mentor yang baik. Ini manajer tukang kayu. Jadi datang paling pagi, pulang paling malam, dan dia puas. Dia enjoy dengan hasil karyanya. Hanya dengan menikmati hasil karyanya dia akan puas. Dan dia tidak akan marah, tidak akan emosi kepada karyawan yang salah. Bahkan dia rangkul dan dia bareng-bareng melakukan perbaikannya. Yang keempat ini adalah bos Raja Rimba, teman-teman. Bos Raja Rimba. Jadi orang ini nih biasanya begitu dia pegang kendali, itu yang dia tunjukkan adalah SK. Yang dia tunjukkan adalah SK. Dia kumpulkan semua karyawan di bawah dia. Dia umumkan, teman-temanku semua, saya berada di sini ditunjuk oleh kantor pusat. Saya berada di sini atas kehendak direktur utama. Ini buktinya. Saya pegang SK. SK ini otentik, resmi. Jadi siapapun yang protes harus kembali ke SK ini. Jadi paradigmanya dari jadi Raja Rimba ini adalah, itu singa ya, Raja Rimba ya. Itu adalah kalau saya diberi tugas, maka saya harus diberi kewenangan. Jadi bagi dia itu tanggung jawab itu identik dengan kewenangan. Jadi satu, kalau saya dikasih tugas, dikasih tanggung jawab tanpa kewenangan itu nonsen. Oleh karena itu dia selalu, jika ada karyawan yang tidak setuju, akan dia hadapi face to face. Kamu gak setujunya di mana? Ayo sampaikan. Mari kita beradu argumen. Ini caraku, mana caramu? Panjang dan lebar sampai dia bertekuk lutut. Nah, udah kan, Anda kalahkan. Berarti cara saya yang benar. Jadi mulai hari ini Anda harus nurut cara saya, atau Anda keluar. Itu adalah cara kerja singa, cara kerja Raja Rimba. Ya. Tapi untungnya Raja Rimba ini bersifat kesatria. Jadi dia face to face. Dia nggak mau main belakang. Kalau yang main belakang itu ada namanya serigala. Berikutnya,
bos atau manajer gamesman. Gamesman, pemain game. Jadi manajer yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ini adalah pemain game. Dia main game, dia pekerjaan itu dianggap main game. Bagaimana Pak maksudnya Pak? Gamesman ini di awal tahun dia melakukan coaching. Di pertengahan tahun dia melakukan learning dan counseling. Ya, dia sampaikan di awal, "Hei teman-teman, begini loh cara main kita. Nanti ini target Anda segini. Oke? Oke, Pak. Nanti caranya begini. Oke. Nanti Anda perginya ke sini. Udah saya tunjukin semua. Oke. Lalu ketika ada permasalahan, dia melakukan konseling. Ada masalah apa? Dia beri pembenahan. Tapi ketika end of the years, akhir dari tahun tersebut, ketika tim itu gagal mencapai target yang diinginkan, maka dia akan bilang, ini kan hanya permainan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.